Cabut lah kalau udah penuh. Udah cabut. Aku mau minta. Iya, apa sih? Gamesnya seperti kemarin lagi, tebak gambar. Oke, sudah siap? Percobaan dulu, percobaan. Gimana sih caranya ya? Contoh ya. Contoh. Apa langsung aja? Karena udah tahu rules-nya. Contoh aja. Oke, ini adalah salah satu tokoh politik. Yang tahu bisa sebut nama lalu dijawab. Putus suaranya. Ini adalah salah satu tokoh politik Indonesia. Kamu login pakai password dulu. Yang sudah tahu bisa sebut nama, panggil namanya sendiri, lalu jawab. Apa ya? Jokowi lagi. Nggak tahu nih. Maju. Oke, move satu. Oke, sudah terlihat sedikit. Ada yang bisa nebak? Ramses. Ya. Ramses. Ahok. Oke, betul sekali. Oh, dari mana Pak Ramses kok Ahok? Mau dibawa. Betul. Tapi sayangnya ini baru percobaan ya Pak Ramses. Oke, kita sekarang serius beneran. Serius. Oke, ini adalah salah satu nama makanan. Makanan lagi. Ya kelihatan dikit doang itu merah pink. Ketutupan. Tahu bisa dijawab aja, ditebak-tebak. Apa ya? Mereka tuh yang tukang makanan. Belum kelihatan. Sayur. Oke, move. Lanjut ya. Terlihat sedikit, ada yang sudah tahu? Apa? Penting ya. Kue apa? Salah. Yuli. Putu Mayang. Betul. Maya. Benar. Oh, dari mana Ciuli? Dari warnanya apa gulanya nih Ciuli? Dari warnanya. Warnanya. Oke, lanjut. Bentar, kita butuh 2 orang pemenang aja ya. 2 orang pemenang untuk mendapatkan pulsa. Oke, ini adalah salah satu nama hewan. Ulam. Iya tapi Lumayan buat Bapak. salah apa jangan jawab Yang mau tebak silakan. Siapa tuh? Norman. Ya, Dari tadi kamu main, kan sudah deh. Piting. Oh, bintang laut. ada yang mau tebak? Bukan jaran. Ada. Lanjut satu lagi. Oke, sudah terlihat ada kaki. Yuli. Semut. Iya, Ciuli. Semut. Kamu biar dengan diri Keren. Lanjut. Ini adalah salah satu nama artis atau aktor di Indonesia. Tidak sama rambut. Ada yang mau nebak? Tebak saja dulu. Ini belum kelihatan nih, baru semut nih kelihatan. Matanya satu. Lanjut buka satu kali lagi. Oke. Oke. Kiamat ya? Ada yang bisa nebak? Nggak ada. Lanjut. Move sekali lagi. Nah, terlihat mulutnya.
Billy. Ada yang bisa nebak? Raffi Ahmad sama Gigi ya. Hai, Biasa nonton ini gosip. Ada dibuang semua ini. Yang lain kemana nih? Ciuli borong semua. Aduh, lanjut. Ini adalah salah satu nama benda. Ada yang bisa jawab? Mungkin mau tebak dulu. Oke, move satu kali lagi. Apa, Pi? Pak Kardiman nih nggak pernah jawab nih Pak Kardiman. Ayo dijawab, Pak. Apa tadi apa? Masa ada telepon barusan. Oh, oke. Ini adalah salah satu nama benda. Sering kita lihat. Oke, maju sekali lagi. Oh, udah terbuka tuh. Ramses, Ya, salib. betul. Ya, sorry. Ini adalah salah satu nama tempat terkenal sekali di Indonesia. Kan bedanya ada gunung. Ayo tempat. Belum pernah ke Bali. Tempat wisata. Tempat wisata sering didatengin orang banyak, wisatawan dari luar negeri juga banyak datang. Salah. Masih pendek. Puncak. Salah. Oke, buka sekali lagi. Ya, sudah mulai terlihat. Pemandangan. Kubur Yesus. Ya, yang mau tebak aja. Candi. Borobudur. Siapa dulu tadi yang pertama? Yuli Borobudur. Bener kan Borobudur. Ciuli, benar. Ada lagi nggak? Sekali lagi terakhir. Oh, itu terakhir. Ini soal spesial nih. Ini adalah salah satu anggota Komsel kita. Salah. Buka lagi. Terlihat sendalnya. Kardiman. Kapur nama. Bang Ramses. Iya. Berarti Pak Ramses dua. Oke, kita udah ketemu. Nah, pertama pemenangnya adalah Ciuli, yang kedua adalah Pak Ramses. Nanti pulsa akan dikirimkan oleh Saron. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Saron. Oke, langsung aja Pak Dwi kita sharing. Aja udah ketahuan. Ya, sebelum kita mulai kesan malam hari ini, sebelum sharing, kita berdoa. Yuk, kita satukan hati kita untuk berdoa. Yes, Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan Yesus untuk beribadah kesan keluarga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami yang membawakan sharing Tuhan, bahkan yang akan membawakan kesaksian-kesaksian Tuhan, Kau boleh berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memulai kesan malam ini. Haleluya, amin. Ya. Salam saudaraku semua, apa kabar? Baik. Benar, luar biasa ya. Oke, saya mau sharing tentang khotbahnya Ibu Mimi kemarin, yaitu tentang sikap kita melewati krisis. Mungkin saat-saat ini kita mengalami krisis ya, yaitu mungkin krisis ekonomi ya, krisis kesehatan juga iya. Nah, saya akan
dari khotbahnya Ibu Mimi itu kita akan menyikapi tentang krisis ini, yaitu dengan 5 sikap Daud yang perlu kita ikuti. 5 sikap Daud. Itu yang pertama itu jangan sampai terjadi krisis iman. Nah, kalau kemarin itu firman Tuhannya di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25, tentunya teman-teman semuanya sudah membaca di rumah masing-masing ya kan. Jadi malam hari ini tidak akan saya bacakan, tetapi teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Nah, kalau krisis yang saat ini kita alamin itu, kalau menurut saya pribadi sih luar biasa dampaknya. COVID ini luar biasa dampaknya. Nah, melalui krisis ini, kemarin itu Bu Mimi mencontohkan Daud. Ada 5 sikap Daud yang perlu kita ikuti. Tadi saya bilang jangan sampai terjadi krisis iman. Nah, ketika kita mengalami krisis saat ini, ekonomi, kesehatan, tentunya kita jangan lemah iman, jangan menjauh lah. Gitu. Kita jangan putus asa. Justru melalui ini saatnya kita itu iman kita semakin maju dan semakin maju terus. Jadi jiwa kita jangan lemah, iman kita jangan sampai lemah. Jadi kita jangan sampai kecewa dengan situasi yang saat ini yang kita hadapi. Tentunya krisis ekonomi, dampaknya luar biasa sekali. Semua orang mengalami, mau orang kaya, mau orang miskin, semua kena dampak dari virus corona ini, COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu, yuk kita tingkatkan iman kita melalui situasi yang seperti ini ya. Tetap iman kita tetap teguh, tetap kuat. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita menjauh dari iman kita. Terus yang kedua itu relasi dengan Allah, membangun relasi kembali dengan Allah. Kita tahu situasi seperti ini tidak gampang, tidak mudah kita untuk menjalaninya. Kalau kita tidak berpegang teguh atau mempunyai relasi dengan Tuhan, tentunya kita sudah menjadi orang yang nggak tahu, mungkin udah jiwa kita itu mungkin udah lemah. Tentunya, tetapi ketika kita jadi anak-anak Tuhan, luar biasanya itu ya kita semakin dekat, kita serahkan kepada Tuhan, ya kan? Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, kita mempunyai relasi hubungan terus, semakin dekat dan semakin dekat sama Tuhan. Tentunya itu yang akan menguatkan kita. Tentunya melalui krisis ini juga Tuhan itu mempunyai rencana. Kalau saya pribadi yang saya dapat ya melalui krisis seperti ini tuh, kalau saya bilang mungkin Tuhan ini, kalau orang bilang itu waktunya Tuhan ini menampi gitu kan. Kalau orang-orang yang suka istilahnya petani apa-apa ya, mungkin kita atau bapak ibu kita, mungkin ibu yang sering itu mungkin menampi beras lah. Mungkin kita seperti itu gitu. Tuhan itu sedang menampi kita gitu. Melalui COVID-19 ini benar-benar kita itu digoncangkan. Kita itu benar-benar ditampi sama Tuhan. Mana yang terbaik, orang-orang yang masih mengandalkan Tuhan atau mana orang-orang yang lari atau menjauh dari Tuhan. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi melalui ini pasti Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kita. Tentunya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang setia sama Tuhan, tentunya ya Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi kita semua. Yang ketiga yaitu rendah hati. Kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita diajarkan untuk rendah hati kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan, mungkin kepada sesama kita, saudara seiman kita, tetap kita berendah hati, kita saling tolong menolong, kita saling bantu, ya kan? Nah di situ mungkin ya terlihatlah
Gitu. Kalau kita sebagai anak Tuhan itu diajarkan untuk berendah hati, untuk saling merendahkan di hadapan Tuhan, di hadapan kita teman-teman saudara yang seiman tentunya. Kalau saya pribadi mencontohkan di luar sono, saya banyak sekali teman-teman saya itu yang bukan seiman dengan kita melalui krisis ini, melalui COVID-19 ini. Ya tentunya kalau mereka, saya tahu mereka juga punya Tuhan, tetapi jauh sekali dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya sama Tuhan, itu luar biasa. Itu dibandingkan dengan sebelah kita itu luar biasa. Mereka itu punya Tuhan tetapi dia kurang mengandalkan Tuhan, tetapi dia malah banyak bersungut-sungutnya. Mereka malah istilahnya kurang percaya gitu, kurang percaya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan, yang mengandalkan sama Tuhan itu, walaupun seperti ini, situasinya seperti ini, tapi kita tetap semangat, kita tetap kuat. Tuhan pasti menopang kita, pasti Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Nah, yang keempat itu punya sikap menolong kepada orang lain. Nah, melalui dampak COVID ini tentunya banyak sekali ya, mungkin yang kaya bisa berbagi, banyak orang-orang yang berbagi. Kalau saya lihat sepanjang bulan-bulan kemarin sampai bulan ini, tetapi pas yang paling benar-benar itu saya lihat waktu di awal-awal bulan puasa sampai puasa itu banyak orang yang saling membantu satu sama yang lain yang tidak dikenal, mungkin entah sembako, mungkin entah makanan. Di daerah BSD itu banyak sekali yang menolong, saling tolong menolong. Itu saya anggap itu ya itulah mungkin rencana Tuhan itu baik melalui COVID-19 ini. Jadi ditunjukkanlah tolong menolong itu kepada sesama kita. Mereka tidak melihat apakah itu rasnya, apakah itu agamanya, tetapi sikap mereka itu saling tolong menolong. Yang kelima, yang terakhir, yaitu belajar menghadapi perubahan. Nah, tentunya kita sudah 3 bulan nih kita mengalami yang namanya lockdown. Mungkin untuk bulan depan atau pertengahan bulan ini mudah-mudahan kita akan menghadapi yang namanya new normal. Jadi kita harus siap, kita tetap ngikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Walaupun sudah misalnya tempat-tempat ramai sudah dibuka, ya kita tetap ngikutin apa yang menjadi protokol pemerintah. Gitu. Jadi puji Tuhan, saya hari ini tuh dapat kabar ada besok minggu itu di GBI Rock Pamulang itu udah bisa beribadah di gereja. Nah, saya dapat kabar dari teman tadi, ya saya puji Tuhan. Mungkin ini awal dari dibukanya tempat-tempat ibadah. Jadi kita mungkin ke depannya bisa beribadah, bisa bertemu di gereja kita masing-masing. Nah, itu hari ini saya dapat kabarnya, jadi GBI Rock Pamulang itu sudah menyelenggarakan ibadah di gereja. Itu untuk hari Minggu besok. Mudah-mudahan ke depannya MDC juga akan seperti mengikuti apa anjuran pemerintah, dan kita juga ikut beribadah kembali di gereja kita di Melati. Mudah-mudahan ya kita doa terus, semoga ini cepat lalu dan kita bisa berkumpul kembali gereja kita. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa bersaksi, bisa menanggapi khotbah dari Ibu Mimi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman. Ayo, di sini. Berisik ya. Ya boleh, Pak Kardiman boleh mengawali mungkin khotbahnya Ibu Mimi kemarin yang didapat atau kesaksian. Oh, ya. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan kemarin, Ini Gimana? ketarik-tarik soal. tentang Daud ya, kita belajar seperti Daud. Daud itu adalah orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti
apa yang maunya Tuhan gitu kan. Sebenarnya seperti Daud ini tekanan-tekanan, kalau kita baca di Alkitab banyak tekanan-tekanan pada dia. Supaya dia juga tidak menjadi raja, banyak tekanan. Sebetulnya kesempatan untuk melawan tekanan itu ada bagi dia. Kalau dia mengandalkan manusia. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, ada kesempatan pun untuk menekan orang lain. Contoh dia melawan Saul, tapi dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia tahu bahwa Saul itu juga pilihan daripada Tuhan, maka namun dia terancam hidupnya, tapi dia tidak mau mengganggu orang lain. Gitu. Jadi saya dengar firman Tuhan ini kemarin yang disampaikan Bu Mimi, kita belajar dari seperti Daud, gitu ya. Apapun yang dia hadapi, dia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi setiap apapun yang dia lakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Demikian juga kita belajar seperti Daud. Apa yang mau kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa mau yang kita butuhkan, kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan bukakan jalan pada setiap orang yang berserah kepada dia. Tuhan mau ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada dia. Itu yang Tuhan mau. Ketika ada masalah seperti pandemi ini, Tuhan melihat siapakah yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Siapakah yang sungguh-sungguh membuka hatinya kepada dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika ada masalah pun seperti ini, tetap masih bandel juga, nggak membuka hati. Ini yang sulit. Jadi di sini kita belajar, kalau saya sendiri melihat di situasi sekarang ini, disinilah Tuhan bisa menilai hati-hati orang yang sungguh datang kepada Tuhan, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, orang-orang yang terbuka hatinya kepada Tuhan, orang-orang yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang maunya Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan ini sangat luar biasa bagi saya sendiri. Kita belajar seperti Daud tentunya. Kalau kita baca itu firman Tuhan seperti Daud, pada sungguh luar biasa. Ketika tekanan pun datang, dia nggak masalah karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dia. Demikian juga kita semua. Apapun kita hadapi, ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama kita, maka pasti ada jalan keluar bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Setiap masalah, kalau Tuhan ada, maka masalah itu bisa selesai dengan baik tentunya. Ketika ada orang sakit, kita sakit. Ketika kita berserah pada Tuhan, pasti kesembuhan terjadi daripada Tuhan. Itu yang saya dapat. Jadi kita belajar dari firman Tuhan ini, sungguh-sungguh belajar seperti apa yang dilakukan Daud. Seperti dari ayat 1 tadi sampai 5, sangat luar biasa yang sudah disampaikan tadi. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Kesaksian, ya luar biasa ya, namun pandemi ya, kalau saya sendiri pekerjaan ya biasa aja gitu ya, menurun tapi nggak seperti menurun banget gitu ya, sedang-sedang lah. Puji Tuhan lah, sungguh Tuhan luar biasa yang kami rasakan, sungguh Tuhan itu baik. Itu dari saya, Tuhan memberkati. Amin. Dilanjut Bang Fatur. Saya aja. Ya, gitu. dilanjut Bang. Langsung ditunjuk aja. Oke, siap. Oke ya, kesaksian dan dari firman Tuhan kemarin ya, itu tentang krisis iman. Itu yang bikin kita saat di sini ya, mungkin krisis iman yang paling di ini ya, disorot di pandemi ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tanpa juga kekuatan di dalam keluarga seperti kebutuhan, pasti manusia imannya pasti goyah. Tapi yang ini ya dipastikan di sini, jangan kita melihat situasi yang ada, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Itu yang paling utama ya. Kita merendahkan di hadapan Tuhan, apapun kebutuhan kita ya kita serahkan di dalam Tuhan. Karena
Di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa burung di udara pun tidak bekerja dan tidak ini Tuhan akan pelihara. Apalagi kita ya sebagai anak Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Dan kita rasakan juga ya selama pandemi ini ya kita nggak pernah mengalami yang namanya nggak pernah makan. Berarti itu buktinya Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dia mengasihi kita, dia menolong kita. Apapun yang situasi yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Dan yang menjadi pedoman dalam kehidupan saya adalah merendahkan hati. Itu yang tadi disampaikan itu bahwa Daud itu tidak pernah mengatakan bahwa saya ini adalah sebagai raja. Tidak pernah dia mengatakan. Tapi dia seorang pelayan gitu ya. Sama kita seperti itu juga. Karena Tuhan kita merendahkan hati. Baik kepada siapapun. Baik kepada teman juga. Ya, kita harus merendahkan hati. Terlebih dalam pelayanan. Mungkin ya saya dapatkan dari firman Tuhan ini yang seperti kita juga hari ya Pak Sony ya kemarin ya yang kita ini kemarin itu ya itu itulah sifat pelayanan itu harus rendah hati. Ya, Walaupun dalam hati kita tidak bisa ya walaupun dalam hati kita sebenarnya tidak, tetapi kalau kita untuk melakukan Tuhan ya kita terima aja. Memang itu tanggung jawab kita. Ya mungkin itu yang saya dapat bagikan. Mungkin istri saya juga mungkin ada kesaksiannya juga ya tentang selama pandemi ini kali ya. Kalau beberapa dia belum pernah kesaksian, mungkin kesaksian lah dia. Boleh. Ya, silakan. Silakan Bu. Silakan Bu. Oh ya. Terima kasih. Saya kesaksian aja ya. Hari Selasa kemarin baru selesai secara online ya untuk kenaikan kelas bagi anak-anak SD negeri. Kalau swasta saya nggak tahu ya, mungkin duluan lagi ya. Tapi pengalaman yang baru dapat di situ yang belum pernah dapat sebelumnya bahwa ujian online itu ketika kita memilih jawaban kita nggak boleh ganti gitu loh. Jadi kecuali kalau ujian PDF secara ditulis secara kertas ya bisa, tapi karena ini online, kalau kita memilih A, tahu-tahu jawaban B itu nggak bisa diganti lagi. Dan itu pengalaman bagi saya. Ketika selesai itu Norma mengerjakannya, langsung dikirim dan di situ langsung ketahuan nilainya. Iya. Dan puji Tuhan ya, soal-soal di situ sangat sulit, benar-benar sangat sulit. Dan puji Tuhan nilai Norma selama online itu lewat di handphone itu minimal 80. Dan bagi saya itu sangat bersyukur. Kenapa ya? Selama ini hanya dia belajar di rumah dan kami tuntut dia sebagai orang tua gitu loh. Sementara dia dari pagi ada sampai seharian kalau nggak dipanggil nggak mau makan, main ada seharian. Tapi puji Tuhan ketika nilai secara online itu lewat handphone benar-benar itu bukannya PDF ya. Bukan lembaran kertas, tapi berbeda lewat online itu minimal nilainya itu 80. Saya sebagai ibunya bersyukur sekali. Karena saya menilai soal-soal itu sangat susah dan soalnya 20 lagi, 20. Dan puji syukur ya di antara Norman itu sekolah, hanya 2 Kristen, dalam satu lokal itu 26 orang dan nilai-nilai anak-anak Kristen itu sangat bagus. Dan banyak juga yang anggota Islam ya, teman Norman di sekolah itu yang nilainya 40, 50, karena di situ langsung ketahuan semua nilainya secara online gitu. Tapi puji Tuhan yang namanya anak Tuhan itu selalu menjadi yang terbaik. Itu yang saya dapat selama pandemi ini. Saya bersyukur ya, mungkin karena kalau tidak ada COVID ya, saya nggak tahu bagaimana ujian itu secara online gitu loh. Dengan adanya COVID ini, anak-anak ujian secara online lewat handphone, saya baru tahu ternyata kalau online itu, kalau kita memilih harus benar-benar fokus. Jadi di situ saya bilang ke Norma, kamu harus fokus, jangan asal memilih, karena ini nggak bisa diganti lagi. Kalau kita udah milih A, nggak bisa lagi diganti dengan B. Dan puji syukur ya, Madalena juga bisa belajar secara online. Hari ini tadi bahasa Inggris, tapi bisa lewat kata gurunya, ini sangat pintar gitu. Tapi puji Tuhan ini
sudah luar biasa menurut saya sebagai ibunya gitu ya. Karena saya mungkin mengajarinya kurang seperti sepintar gurunya lah. Saya hanya mengajari apa adanya yang saya mampu, tapi puji Tuhan dengan nilai-nilai yang selama ini yang sudah saya ajarkan sangat bagus gitu. Dan mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Terima kasih udah gabung malam ini. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Lanjut keluarga Bang Ramses. Udah dulu, mantap. Oh, lewat. Waktunya udah habis. Lanjut, oke. Saya lanjut ke KMI. Ya, Kak. Kemarin khotbahnya ini itu bagus banget ya, gitu ya, tentang 5 krisis. Tapi kemarin ditekankan Bu Mimi tentang krisis iman. Mungkin seperti uraian Pak Dwi tadi, krisis ekonomi berdampak bagi kita semua. Bukan yang wira swasta, saya sendiri yang kerja, pegawai juga merasakan. Karena bulan yang lalu kan kerja juga on off ya, jadi ya lumayan juga sih 75% ya. Yang penting, tapi kalau anak-anak Tuhan mesti tetap bersyukur. Karena memang dengan situasi ini kita harus memang melihat jangan ada kok seperti ini, jangan. Karena memang semuanya kita merasakan. Tapi satu hal yang saya pegang kemarin itu yang dibilang Bu Mimi, jangan sampai kita krisis iman. Karena kalau kita udah krisis iman, nggak punya pengharapan. Tapi kalau kita misalnya punya pengharapan, bersandar kepada Tuhan, seperti apapun kita adanya, kita pasti kuat. Seperti apapun yang kita alamin, karena kita bersandar kepada Tuhan, seperti kata firman Tuhan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jadi ya bagaimana besoknya, Tuhan pasti pelihara kita. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan seperti ini gitu. Jadi rasa khawatir itu manusiawi, tapi rasa khawatir itu karena kita berpegangan kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita krisis iman, karena kalau udah krisis iman, kalau kata saya udah gawat, tidak punya pengharapan, tidak mencerminkan lagi kita anak-anak Tuhan. Jadi seberapa banyak pun berkat itu, kalau kita mensyukurin, Tuhan itu pasti mencukupkan. Yakin dan percaya, kita tidak pernah akan kekurangan. Anak-anak Tuhan itu tetap dipelihara. Itu aja yang bisa saya bagikan. Oke, amin. Terima kasih Kak Emi. Lanjut ke Caroline. Caroline. Lagi gendong Angel. Caroline juga anaknya. Caroline. Ayo Lin, sharing Lin. Kalau dari kami sih ya, tentang bagaimana menghadapi masa-masa sulit ya, tentunya pasti kita merasa terkadang tuh kenapa gitu ya, apalagi kan di Nando juga masih diliburkan kan, udah hampir 2 bulan ya, tapi di situ belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan gitu ya, walaupun memang saat ini juga setiap orang juga perekonomian itu tergoncang ya, tapi di situ bagaimana iman kita gitu ya, tetap terus percaya sama Tuhan bahwa segala semua gitu. Intinya sih belajar bersyukur ya, apapun yang terjadi ya, tetap motonya MD ya, semangat kita sukacita. Amin. Ya. Lanjut Bu Pratiwi. Lanjut Bu Pratiwi. Lagi bohong ya. Lanjut. Oke. Oh, lanjut. Oke, ya. Ya, oke, boleh Dina, keluarga Bang Putra yuk. Bang Putra ya. Ya bersyukur aja lah sampai sekarang kita masih dilindungi Tuhan ya, maksudnya kita masih sehat gitu, karena kan kita lihat di TV kan malah yang positif COVID-19 itu kan makin sehari aja 1.200, bukannya makin baik gitu. Sebenarnya kalau dibilang khawatir ya, karena kan
kita sudah menuju new normal dan semua udah hampir saya bilang sih udah berjalan seperti biasa gitu. Tapi ya puji Tuhan ya kalau sekarang kita masih diberikan Tuhan kesehatan gitu kan. Jadi khawatir sih, makin khawatir ya, karena saya lihat makin banyak berita yang menuju new normal ini aja makin per hari aja 1.200 gitu kan. Kita kan nggak tahu di sekitar kita ini apakah ada yang kena apa enggak gitu. Sementara kita masih beraktivitas gitu. Tapi ya saya sih berpikir positif aja gitu ya. Selagi kita menjaga protokol sesuai pemerintah, ya pasti Tuhan akan menjaga kita juga gitu. Itu aja sih yang saya ini kan. Oke, terima kasih. Lanjut ke Cik Helen. Lanjut. Jangan lanjut. Edi kabur-kabur nggak tahu. Oh ya udah. Oke. Lanjut ya Cik. Oke. Saya ke Kosaron. Yang terakhir Kosaron, silakan. Oke. Ko Edi beneran nih nggak mau. Tadi dia nongkrong. Iya. Hilang. Tahu tuh. Enggak dapur, ke WC, bolak-balik ke mana. Pak Dwi, boleh ada Indah baru ini nih, baru gabung nih Indah nih kayaknya. Oh ya udah, kita tunggu ya. Coba tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Ya. Sebentar, Indah baru gabung nih. Kayaknya hujannya baru reda kali ya. Iya, internet agak keganggu, makanya baru join kita. Yoi. Lama juga ya, sebentar. Pak Roni kan belum. Pak Roni juga hilang ya Pak. Pak Roni hilang. Sinyal deh. Pak Roni udah nggak ada di Zoom-nya nih. Sinyalan kuota. Bro Wawan. Bro Wawan Indah. Halo. Kita sebenarnya udah di ujung sharing nih. Langsung aja kalau misalkan ada yang mau di-sharingkan minggu ini atau khotbah dari Bu Mimi. Lu gua. Bro Wawan nggak ada? Udah terakhir nih, terakhir. Masalah krisis ya kemarin ya. Betul, tentang Daud. Tentang krisis kantong nih. Kantongnya rada ini nih. Tapi puji Tuhan, selalu Tuhan menolong pas bener-bener pasti lagi kita bener-bener udah mau ambruk bener gitu. Ya belum lama ini nih kita mau bener-bener kesaksian ya, bener-bener mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga sangat ini banget ya. Saya kan udah mulai kerja, kita udah mulai new normal semua kan, jadi kadang-kadang masih ya di rumah pastinya bagi-bagi tugas gitu kan. Nah terus hari ini itu pas si Wawan yang kerja, saya di rumah gitu kan. Pas saya mau masak nasi nih, itu ternyata tinggal cuma sedikit aja gitu kan. Waduh, ini saya mau keluar juga susah gitu kan. Bilalah sore-sore papinya pulang, memang beli tapi secukupnya gitu kan. Nggak lama saya ditelepon kan saya juga nggak kenal ini nomor siapa gitu. Pas saya ini, ibu di rumah nggak ini? Iya saya di rumah, tapi saya nggak tahu ini ibu-ibu siapa. Tahu-tahu nggak selang 5 menit gitu, tahu-tahu puji Tuhan dapat 10 kilo beras gitu. Dapat 10 kilo beras ternyata dari RT. Ternyata dari bantuan dari RT gitu. Saya juga bingung nih. Memang kita bukannya ini ya, tapi di situ ya kita benar-benar anak-anak Tuhan itu nggak pernah ditelantarkan gitu. Amin. Gitu. Itu kesaksian barusan ini, baru sore ini. Jadi sekalian. Jadi kalau bicara krisis ya pasti semuanya alami lah krisis semua ini. Semuanya lagi masa transisi ya. Jadi nggak ini dia kita mulai ini lagi. Makanya puji Tuhan juga udah bisa kerja lah gitu. Walaupun belum full. Puji Tuhan. Semua yang penting diberikan kesehatan, nggak ada krisis ini ya.
Bu Eka terakhir boleh, Bu Eka. Roni. Ya. Tadi hilang ininya, signalnya, koneksinya. Baru yang mau ulang. Ayo Bu Eka, Papa Roni yang sharing nih harus. Salah satu, ayo. Bu Eka atau Pak Roni yang sharing? Pak Roni. Oh. Ayo Pak Roni, suaranya mana? Ya, nanti saya tinggal ngebantuin doang, nambahin. Oh ya. Dibantu ya. Ya, puji Tuhan selalu diberikan kesehatan. Terus usaha ya, ini kesaksian aja ya. Ya ada usaha sih pelan-pelan udah mulai. Kalau kemarin emang sempat mau keluar rumah gimana gitu ya, takut atau apa. Kalau sekarang sih ya mungkin ketakutannya udah habis di awal-awal yang pas mulai jadi sekarang kayaknya udah nggak terlalu takut lah, tapi tetap protokol kesehatan. Saya udah mulai sedikit-sedikit jalanin gitu. Teman-teman juga bantu, maksudnya puji Tuhan di kompleks ini juga, ya pokoknya saling membantu gitu. Udah gitu aja Pak Roni, ayo siapa yang nambahin? Ayo Pak Roni, ayo bantu Pak Roni. Ya bantu aja udah. Katanya tadi mau ditambahin, ayo. Iya. Bantu berkata-kata apa nih? Pak Roni malu-malu. Oh, ya udah. Jangan malu-maluin, Bu. Oke. Ya, itu aja dari kami. Maaf tadi sempat keputus itunya koneksinya. Di sini habis hujan jadi jelek itunya koneksinya. Ya, oke. Thank you semua. Mau kesaksian tapi kita udah cukup malam. Cuma mau menjawab aja tadi ada poin yang penting dari Pak Dwi selama sharing. Memang ini banyak yang ditanyakan sama teman-teman. Kapan kita kebaktian on-site lagi disebutnya? Kapan kita kebaktian konvensional lagi yang bertemu seperti biasa? Kemarin kita baru rapat. Jadi sebenarnya keputusannya adalah menunggu. Tetap menunggu, melihat data. Tapi ternyata datanya ini kita bukan semakin melandai, tapi malah makin menaik gitu. Dan menaiknya itu kita udah nggak worry lagi ya gak sih? Coba cek aja deh diri kita sendiri gitu. Udah 1.900 kayak gitu udah biasa gitu. Hati-hati nanti kalau misalkan sampai 1.500, 2.000 kita udah biasa. Untuk kemarin sempat ada lonjakan ke 500 atau 300 deg-degan. Tapi sekarang 1.000 sama 900 aja kayaknya udah biasa gitu. Jadi sebenarnya ya kita tetap menunggu gitu arahan, apalagi di Bogor hari Sabtu akan ada rapat bersama wali kota. Kita GKPB Bogor akan menghadiri. Dan untuk Depok sama Tangsel kita akan mengikuti Bogor. Jadi protokolnya di dalam gerejanya pun kita akan sediakan. Tapi yang memang harus kita akui, new normal ini akan berimbas. Salah satunya adalah anak sekolah minggu tidak disarankan untuk datang lagi. Jadi anak sekolah minggu kita ambil keputusan enggak. Dan kemarin para PK juga sudah menyeleksi umur, mau diputuskan 55 atau 60 ke atas, kita masih pikirkan untuk disarankan tidak datang juga ke kebaktian. Oh iya. Karena itu udah jelas juga aturannya di pemerintah. Iya, betul. Semua protokol kesehatan kita akan gunakan, kita akan laksanakan gitu. Walaupun kita misalnya masih muda, 30, 40, 50 awal gitu, masih contohnya adalah seperti ini. Sebentar.
kita sedang kita sedang merancang seperti ini. Ini salah satunya face shield. Nanti kita bikin sendiri. Jadi kita nggak beli, lebih murah dan lebih bagus. Nah, begini contohnya. Nanti kita ke gereja, dibagi, juga duduknya nggak bisa berdekatan lagi gitu. Dan harus pakai ini nanti gitu. Didoakan semuanya ya lancar, cepat beres dan lain-lain. Oke, begitu aja dari saya. Kalau tentang krisis ya kita harus terus seperti yang 5 yang sudah dibagikan oleh Bu Mimi. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam worship. Ya. Sebelum kita masuk doa, kita mau angkat pujian. Engkau ada bersamaku. Ya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah aku ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa. Lewati semua teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulangi sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Bersamaku setiap musim hidupku, tak pernah Engkau biarkan aku sendiri. Ku ada di jiwaku ada bersamamu, tak pernah kasih-Mu Bersamamu Bapa. bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenanan
Bersamamu Bapa, anugerahmu besar. Anugerahmu besar anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Allah kita, haleluya, Yesus, Kau besar Tuhan, Allah yang kami sembah, terima kasih yang kami tinggikan, haleluya, Kiara lawa ya se kiara lawa ya lawa kiara lawa ya lawa ya oh besar sepertimu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagi Bapa, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur untuk kesan online kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kelancaran juga dalam kami bisa sharing satu dengan yang lain Bapa. Amin. Tuhan, kami tahu Tuhan, begitu berat masalah-masalah yang kami hadapi di masa pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, kami tetap berpengharapan kepadamu, maka semuanya kami akan bisa melewatinya bersama dengan Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau terus kami berikan kekuatan, Kau terus berikan kami semangat baru. Berikan kami urapan baru dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk
untuk minggu-minggu ini Bapa, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami umat-Mu Tuhan, khususnya jemaat Indonesia. Terima kasih Tuhan berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan pribadi kami lepas pribadi Bapa. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya juga kami mohon ampun semua dosa kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk datang menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Memberkati bangsa kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan pemerintahan kami Pak Jokowi Tuhan Yesus beserta wakilnya dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau yang berkati mereka. Terlebih dalam menghadapi pandemi sekarang Tuhan, masa-masa sulit sekarang, tolong Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami Bapa, supaya mereka bisa memberikan arahan-arahan yang terbaik Tuhan untuk masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, Engkau pulihkan corona di Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ampun semua untuk dosa-dosa bangsa ini Bapa. Mohon ampun kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau akan pulihkan Tuhan dari pandemi ini Bapa. Mari Bapa Engkau yang bekerja Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Ulurkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa juga Tuhan, segala juga corona yang terjadi sekarang di bangsa ini Tuhan, kami berdoa supaya ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Begitu banyak juga saudara kami yang sudah kena virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang terus berikan mereka semangat baru, Engkau pulihkan kesehatan mereka Tuhan, Engkau berikan terus mereka supaya tetap pengharapan kepada-Mu Bapa. Dan mereka bisa sembuh kembali seperti sedia kala Tuhan. Amin. Semua tim medis Tuhan, dokter, perawat, bahkan semua timnya Tuhan, jamah mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan. Kami percaya juga Tuhan, melalui tangan-tangan mereka Tuhan, banyak mujizat, banyak kesembuhan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh perlengkapan mereka juga Tuhan, Kau yang berikan terbaik Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk sekarang yang sudah mau diberikan juga normal Tuhan Yesus untuk pemerintah, kami percaya biarlah masyarakat Indonesia juga Tuhan bisa Tuhan mengikuti setiap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah Bapa untuk memutus Tuhan penularan COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharapan kepada-Mu Tuhan dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu nyatakan untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih juga Tuhan dalam pemulihan juga perekonomian bangsa ini Bapa. Kau melihat juga sekarang perekonomian bangsa ini Tuhan, tolong supaya bisa kembali Bapa. Kau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami juga supaya mereka bisa memberikan terbaik Tuhan, bisa terjadi pemulihan perekonomian bangsa ini Bapa. Tuhan Kau mengasihi seluruh masyarakat Indonesia ini Bapa. Kau yang berkati saudara kami juga yang berkekurangan Tuhan. Mungkin mereka sangat khawatir akan kehidupan mereka Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Kau hiburkan hati mereka Bapa. Berikan mereka semangat baru Tuhan Yesus. Berikan mereka supaya mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya Tuhan juga melalui ada masalah yang dihadapi bangsa sekarang ini Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang datang mengandalkan Engkau. Banyak orang-orang yang bertobat Tuhan Yesus. Dan mereka datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kau terus bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa kasih-Mu akan nyata bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi bangsa ini. Dan itu kami imani Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami untuk syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau yang lindungi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami untuk syukur Tuhan Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nanti berdoa Pak Fatur untuk
keluarga Ibu Mimi didoakan supaya sehat, berikan kuat, penilik wilayah didoakan semuanya, didoakan juga untuk para PK supaya tetap mengandalkan Tuhan. Kepada Pak Patur dan kita semua mendukungnya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Pastor Mimi ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau lindungi, Engkau jaga, pelihara selalu Bapak di dalam surga. Engkau berikan kesehatan selalu Bapak di surga. Ya Bapak, kami percaya Tuhan. Dia sebagai pemimpin kami di GKPB Fajar Perdamaian, kami percaya Tuhan yang menjaga dan menyertai Bapak di dalam surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga juga Tuhannya. Ya Tuhan, Kau berkati Sarah dan Elsa juga ya Bapak. Kau berikan kesehatan selalu di dalam surga. Engkau berikan berkelimpahan juga Tuhan di dalam rumah tangga Bapak di dalam surga. Biarlah berkah-berkah-Mu selalu mengalir ya Bapak di surga. Di saat-saat ini juga Tuhan Yesus kami percaya Tuhan senantiasa selalu menjaga dan memelihara Bapak di surga. Baik di dalam kesehatan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam manapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara, baik juga di dalam pelayanan Bapa di surga. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Bapa di surga. Keluarga Bu Mimi Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk para penilai wilayah Bapa di surga. Untuk Pak Krisnanto ya Tuhan. Pak Krisnanto Tuhan Yesus, berikan kesehatan selalu, berikan juga kekuatan serta hikmah Bapa di surga, bahkan juga keluarga juga Tuhan, untuk ini juga Tuhan, untuk anaknya, kedua anaknya juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Bapak. Engkau lindungi dan juga ada pelihara selalu Bapak. Kami percaya Tuhan keluarga Pak Kris Tuhan selalu Engkau jaga dan Engkau pelihara. Begitu juga Tuhan untuk Tini juga Tuhan. Lindungi dan Engkau sertai Bu Tini Bapak. Baik kesehatannya juga Tuhan Engkau jaga dan Engkau pelihara. Baik juga keluarganya juga Tuhan. Baik juga cucu dan anak-anaknya juga Engkau berkati Bapak. Kami percaya kuasa Allah, ada roh Allah selalu menjaga dan memelihara Bu Tini Bapak. Nah, ini kami juga Natalia juga Tuhan. Tuhan berkati Cina Natalia juga Tuhan serta keluarga, suami dan anak-anaknya Bapak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menjaga dan memelihara. Terlebih di dalam pelayanan, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan serta hikmah Bapa di dalam surga. Jadi kami berdoa juga Tuhan, untuk para PK yang ada di BSD ini Bapa di surga. Untuk Pak Kardima Tuhan Yesus, berkati Pak Kardima, berkati ya Tuhan, Kau jagai Tuhan keluarga Pak Kardiman dan Bu Sarina. Yesus, Allah yang baik Tuhan. Berikan kesehatan kekuatan, baik juga di dalam perekonomian. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi semuanya Bapak ini Tuhan. Biarlah berkati selalu Bapak. Begitu juga dengan Pak Dewi juga Tuhan. Tuhan berkati Pak Dewi Bapak. Kami percaya Tuhan. Urapan Allah, kuasa kasih Allah memberkati selalu keluarga ini. Baik di dalam perekonomian juga dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara. Baik juga anak-anaknya juga berkati Bapak di surga. Itu juga Tuhan kami berdoa Tuhan. Untuk Karolin juga Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberkati dan menyertai bahkan juga di dalam perekonomian. Tuhan akan memelihara selalu Bapak di surga. Baik juga anak-anaknya juga Tuhan keberkati Bapak di surga. Baik juga sebagai hamba-Mu juga Tuhan percaya, kami percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Apapun yang kami berbuat, Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami. Karena Tuhan yang kami sembah Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa, Allah maha besar, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup bersama kami. Haleluya. Amin. Nanti kami berdoa untuk semua jemaat MDC Tangsel supaya terus diberikan kesehatan, terus dalam perlindungan Tuhan, dan tetap dalam melewati masa-masa sulit sekarang. Semua jemaat MDC tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Emi dan kita semua mendukung. Tuhan, kami sangat bersyukur atas keberadaan semua jemaat MDC. Kami yakin dan percaya Engkau melindungi, Engkau memberkati mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah dalam setiap
keluarga MDC Tangsel. Amin. Kami rindu Bapa, kami akan bisa bertemu kembali Tuhan Yesus secepatnya Tuhan Yesus, walaupun pandemi Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Engkau akan menjauhkan kami dari virus corona. Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati kami semua. Karena kami yakin Tuhan, kalau kami bersandar dan mengandalkan Engkau di dalam segala aktivitas kehidupan kami akan terbebas dari virus corona. Engkau adalah perlindungan kami Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau bentengin kami dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, agar kami juga bisa ajar anak-anak Tuhan, agar tetap berjaga-jaga Tuhan Yesus, Engkau juga berfirman Tuhan Yesus, tetap waspada di dalam segala hal Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau yang terus melindungi semua jemaat MDC Tangsel ini, dan ketemu kami nantinya juga Tuhan Yesus dalam penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami imani Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang berpengharapan hanya kepada Engkau saja akan berkelimpahan. Itu kami imani terjadi kepada MDC Tangsel dan jemaatnya. Tuhan, kami rindu Bapak, berikan kesehatan kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita semua. Nanti Pak Saron berdoa untuk keamanan gedung gereja, didoakan juga untuk kesehatan Ibu Bu Elsa, Nyonya ya, Bu Elsa untuk kesehatan, dan juga istri Ko Edi nanti kapanpun melahirkan supaya Tuhan tetap berikan kelancaran, Tuhan berkati keluarganya, dan sekalian doa penutup seserahkan kepada Pak Saron. Tuhan, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami boleh saling sharing dan menguatkan, dan kami boleh mengetahui saudara kami di MDC Tangsel semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk Elsa dan Helen yang masih dalam masa mengandung. Tuhan, Kau berkati kedua ibu ini Tuhan dalam masa menuju melahirkan. Tuhan, di dalam keadaan new normal ini mereka akan melahirkan. Tuhan, Kau yang jagai bayinya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, dan kesempurnaan saat nanti lahir Tuhan. Kami percaya ibu-ibunya juga Tuhan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Bang Putra yang tadi baru cek, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu memegang kehidupan Bang Putra, mulai dari kesehatan, berkat melimpah atas keluarganya. Kami percaya Yesus, kesehatan Bang Putra Engkau sudah pegang, dan Engkau beri umur panjang kepadanya. Untuk kami semua juga Tuhan Yesus yang ada di sini, Engkau selalu jagai Tuhan, berikan kami masa depan yang cerah Tuhan, di tengah badai yang sedang terjadi. Kami pun bersatu hati Tuhan untuk gedung gereja di MDC Tangsel yang sudah kami tidak datang ke sana Tuhan beberapa bulan ini. Engkau yang selalu jagai, lindungi Tuhan, depan, belakang, atas, bawah, dan Sony yang tinggal di sana Tuhan, supaya Engkau jagai dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua keluarga besar kami pun dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. 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 Kita selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Lambert untuk yang yang umum seperti biasa. Bagian online lagi. Oke, kita mau foto dulu. Siapkan posenya. Lin, bisa tolong dinyalain videonya sebentar. Samuel, gaya Sam. Sam, senyum. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Siap-siap nanti kita saat masuk semua pakai face shield. Muka ditutupin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat malam semuanya. Dadah. Semangat, tetap semangat.